masuk ke kamar tersebut dan saya melihat memang ditunjukkan semua itu, ada box, ada uang ada box di uang itu sampai di atas box itu semua berlimpah ruah, di koper juga seperti itu dan berserakan. Jadi jarak saya untuk menuju koper itu kurang lebih 1,5 meter karena ini sudah uang semua berserakan sampai saya menuju koper itu. Jadi saya menginjak uang-uang itu. Dan ini sudah terbukti. Kalau Pak Hari tidak percaya, silakan ambil beberapa lembar yang sudah berserakan ini. Jadi saya ambil lah uang lebih waktu itu 13 lembar, kalau dihitung 1.300.000 lah. Dan saya disuruh untuk pergi ke salah satu minimarket untuk membelanjakan uang itu dan memasukkan ke bank. Pada saat itu kan malam, kan bank nggak mungkin buka. Jadi saya masukkanlah ke mesin ATM setor tunai. Masuk semua. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita nggak sendiri. Kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Heri. Pak Heri ini asli Bali, sobat. Dan Pak Heri ini akan mengisahkan di mana Pak Heri pernah melakukan ritual penarikan uang dari alam gaib. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah baik, Rizang. Alhamdulillah. Katanya Pak Heri ini pernah melakukan ritual penarikan uang dari alam gaib. Itu awal ceritanya gimana Pak Heri? Dan tahun berapa dulu? Jadi gini Kang Odeng. Jadi sebelumnya saya pada tahun 2015 saya bertemu dengan salah satu orang yang direferensikan dari teman saya orang Bali juga, itu namanya Gus Ruby, dan punya wacana menceritakan bahwa dia bisa menarik uang secara gaib. Dan banyak orang yang sudah diajak juga melakukan ritual itu. Yang pertama kali kami ini datang ke Joyoboyo waktu itu. Saya daerahnya masuk mana Joyoboyo saya nggak tahu. Setelah itu yang saya tahu itu setelah dari Joyoboyo saya ke Gunung Lawu. Sampai di Gunung Lawu saya melakukan ritual waktu itu juga. Ritual mengelilingi salah satu makam. Itu saya kelilingin sebanyak 7 kali, dan terakhir langsung saya ke makam tersebut yang dipandu oleh Gus Ruby. Dan kita semua ini mengikuti apa yang sudah dilakukan sama Gus Ruby. Setelah dari dari Gunung Lawu, kita lanjut langsung ke Managiri ya. Itu makam dari makamnya Soeharto ya, Bapak Soeharto Butin ya mungkin ya sana. Saya tahu di situ juga Gus Robi memandu kita melakukan ritual juga waktu itu. Dan ritual itu kita ikutin semua. Apa yang sudah dilakukan sama Gus Robi, kita cuma mengikutin aja. Setelah dari Astana Giri itu kita langsung menuju ke Malang. Waktu kita diajak ke namanya Balikambang, Pura Balikambang. Di situ kita pada jam 12 malam, tepat kita mandi di satu tempat yang di Balikambang itu ada sungai yang airnya tenang. Di situ kita melakukan ritual juga. Dengan kita berendam di situ, setelah berendam kurang lebih 10 menit, kita ganti pakaian, terus kita semedi di sana. Semedinya lumayan lama karena kita menunggu sampai dupa yang kita pakai itu habis. Dan semua itu juga dipandu juga. Dan kita mengikuti semua. Pada keesokan harinya kita langsung bertolak ke Bali. Dan kita menuju ke satu tempat
sebuah villa yang ada di pinggir pantai di daerah Sanur. Disitulah kita mulai melakukan ritual yang terakhir yang disampaikan sama Gus Robi. Ritual terakhir itu berarti Gus Robi ini sudah berkomunikasi kepada kalau di daerah kami di Bali namanya sesuwunnya. Sesuwunnya itu berarti gurunya, guru goibnya dia. Sampai di situ kami menyiapkan beberapa box atau kardus yang kurang lebih besarnya 80 kali 80 lah, dan beberapa koper. Di situ saya bertemu dengan salah satu muridnya atau partnernya Gus Robi. Itu saya tahu orang itu dari logatnya, karena logatnya dia pakai logat dari Lombok. Setelah saya tanya, ternyata benar dari Lombok. Jadi karena punya kemampuan atau gimana masing-masing saya nggak tahu, cuma kita ngikutin. Pada saat itu Gus Robi pergi ke ruangan yang lain, dan salah satu yang lagi ini pergi ke tempat yang akan untuk menarik uang. Secara goib. Yang dari salah satu orang yang dari Lombok ini sudah masuk kamar duluan, dan kami menunggu di luar semua. Dan kami tidak tahu Gus Robi ada di mana, kami tidak tahu. Karena villa itu ada, satu villa itu ada 4 kamar. Dan kita menunggu di ruang tamu pada saat itu, dan setelah kurang lebih 1 atau 2 jam, salah satu dari kami diperbolehkan masuk untuk melihat uang yang sudah ditarik secara goib. Dan saya sendiri yang pada saat itu masuk, yang dipercayakan oleh teman-teman untuk masuk ke dalam situ, dan saya melihat sendiri uang itu ada dan bertumpuk-tumpuk di atas box itu yang melebihi sampai berhamburan ke lantai. Dan di situ saya ditanya oleh yang melakukan ritual itu, tapi bukan Gus Robi, tapi orang yang dari Lombok ini. Mari silakan dilihat, terus sampai boleh ambil, tapi jangan yang di atas box. Jadi yang berserakan ini sampai ambil untuk memastikan ini asli atau tidak. Jadi saya ambil beberapa lembar. Setelah saya ambil beberapa lembar itu, saya disuruh untuk membelanjakan atau menyetorkan ke bank, apakah benar itu asli apa tidak. Jadi pada saat itu malam, bank kan nggak mungkin buka. Jadi saya pergilah ke salah satu minimarket, entah itu Indomaret atau Alfamart, saya nggak lupa sudah waktu itu pada saat itu. Di situ saya membelanjakan uang itu. Setelah membelanjakan uang itu, dan saya menerima pengembaliannya itu dari apa yang saya belanjakan. Lalu saya juga kurang yakin apa seperti ini, saya balik lagi menuju ke salah satu ATM, dan saya coba masukkan dengan cara setor tunai, dan uang itu masuk juga. Rekening saya. Berapa itu waktu itu disetor? Sekitar 700 ribu lah kalau nggak salah itu. 700 ribu lah di lembar saya masukkan. Terus saya balik dan saya bercerita kepada teman-teman seperti kejadian seperti yang sudah saya alami itu, belanja, setor tunai, saya sudah lakukan semua. Pas waktu di Gunung Lawu itu sampai berapa hari, Pak Heri? Kalau di Gunung Lawu itu kita nyampenya waktu itu kan kemalaman, jadi kita bermalam di salah satu warung, kan banyak warung di situ. Jadi kita bermalam di situ, di satu warung itu, dan paginya kita warungnya buka, kita sarapan. Setelah sarapan sekitar jam 9 pagi, jam 10 itu kita sudah berangkat ke Gunung Lawu, dan menempuh waktu kurang lebih dari warung itu sekitar setengah jam lah.
sampai kita di parkiran, langsung kita melakukan ritual itu kurang lebih dari proses saya berangkat dari warung itu jam 10 sekitar zuhur lah, jam 12 atau jam 1 siang lah, kita sudah selesai ritual itu. Ritual di sana itu gimana tuh, Pak? Jadi di situ itu kan terdiri dari 5 agama, tempat perbedaan 5 agama. Jadi karena ini anjuran dari Gus Robi, kita mengelilingi salah satu tempat ibadah agama Islam. Jadi di situ ada semacam pusara atau kuburan yang dikelilingi dengan tembok, dan kita mengelilingi di luar tembok itu selama 7 kali. 7 kali ya kita ngelilingin itu. Terakhir kita masuk ke makam itu, dan di situ kita tetap dipandu dengan Gus Robi. Ritual di situ katanya Gus Robi itu untuk apa katanya? Jadi ritual itu meminta izin bahwa kita akan melakukan penarikan uang secara goib itu. Jadi 7 tempat dari Joyoboyo kita minta izin. Kalau di Joyoboyo waktu itu gimana, Pak? Di Joyoboyo itu bahkan kita bermalam. Habis dari Gunung Lawu langsung ke... Bukan, pertama kita ke Joyoboyo dulu. Oh, Joyoboyo dulu. Joyoboyo dulu, kita masuk ke situ. Di sekitaran gang itu kan banyak orang menjual pakaian-pakaian adat Jawa, blangkon, macam baju ini Jawa lah, istilahnya seperti itu. Terus kita bermalam di situ. Setelah kita bermalam di situ, besok pagi kita melakukan, kita keliling juga bawa dupa. Ritualnya semalam di situ berarti? Enggak, cuman malam kita bermalam di situ karena kita selalu berangkatnya itu malam. Sampai sana malam, dan sampai malam, dan besok pagi baru kita melakukan ritual itu untuk mengelilingi, sama juga mengelilingi sama seperti di Gunung Lawu. Habis itu ke Gunung Kambang? Bukan, habis dari Joyoboyo kita ke Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu kita baru ke Malang. Dari Gunung Lawu kita langsung ke Astana Giri. Di situ kita cuma diarahkan cuma lebih, kita mendoakan. Waktu itu ada makamnya Pak Soeharto dan Ibu Tin. Di situ kita juga, di sini ada kodamnya katanya, dan kita harus minta tolong juga di sini, minta izin katanya seperti itu. Nah, jadi setelah dari situ kita sebentar aja di situ waktu itu, langsung dari Jawa Tengah itu langsung bertolak kita ke Malang. Di Malang kita nyampe, waktu itu belum ada tol waktu itu, belum full tol waktu itu, kita masih ada lewat bawah, ada lewat tol waktu itu juga. Kalau di Malang itu sampai semalam di situ? Di Malang itu nyampenya kita pagi. Cuman kita istirahat karena kita bawa mobil waktu itu. Kami bawa mobil waktu itu. Jadi kami istirahat di situ, terus kita menyampaikan kepada, di sana kan pura atau itu untuk umat Hindu yang ada di Balik Kambang itu. Jadi kita minta izin, dan kita bermalam di situ sama pengempon pura itu. Jadi yang mengurus pura tersebut. Habis itu langsung ke Bali? Setelah kita melakukan, jadi saya pagi nyampe, kita istirahat, dan malam jam 12 malam itu kita turunlah ke pura, ke Balik Kambang itu. Di situ ada semacam kayak kolam. Di situ kita melakukan ritual dengan merendam diri di situ. Setelah merendam diri, salah satu karena tempat semedinya itu kecil. Jadi begitu kita mengangkat badan kita dari air, kita langsung ke tempat semedi itu dengan menghidupkan dupa. Jadi selama proses dupa ini belum habis, jadi yang direndam itu masih, teman-teman kami yang ada di itu masih berendam, bergantian karena tempatnya kecil, tempat semedinya itu. Waktu itu kurang berapa Pak Heri? Itu kurang lebih 6 orang, termasuk 7 orang sama Gus Robi. Habis dari Malang langsung ke? Habis dari Malang kita langsung berangkat ke Bali dan menuju salah satu villa yang ada di daerah Sanur. Disitulah setelah Gus Robi menyampaikan bahwa kita sudah lengkap meminta izin dari semua tempat, dari Joyoboyo
Gunung Lawu sampai Asanagiri, terus habis itu Balai Kambang, terakhir di Balai Kambang itu kita membersihkan diri. Maka kita berendam itu, kita membersihkan diri dan kita langsung berangkat ke Bali. Sampai di villa itu kita juga malam nyampe nya, kita nginep dulu di villa tersebut yang ada di daerah Sanur. Setelah di situ besok paginya beberapa orang ditugaskan masing-masing untuk mencari box itu atau koper atau apa untuk menampung uang goib tersebut. Itu yang waktu itu yang dipakai itu apa Pak Heri? Kardus apa? Gimana kan? Yang dipakai untuk wadah uangnya itu? Itu box sama koper. Box sama koper. Boxnya itu ada yang ukuran 80 kali 80 apa 80 kali 60 saya nggak tahu. Itu ada 4 box. Itu full semua Pak Heri? Full semua. Kalau perkiraan itu semua berapa Pak Heri? Waduh, itu kurang paham saya juga itu. Terus yang di koper juga penuh semua. Koper kebuka juga. Oh, kebuka. Kopernya berapa itu? Kopernya ada 3. Ada 3 koper. Box 7, koper 3. Full semua juga. Full semuanya. Sampai berhamburan uang itu ada di lantai. Lah ya Pak Heri, kan itu katanya Pak Heri tadi Gus Robi ini sama temennya orang dari Bali Lombok ya? Orang Lombok. Orang Lombok ya? Itu sudah membuktikan 3 koper dan 4 box. Ya ukuran 40 kali 60 lah. Itu kalau diperkirakan secara dikira-kira Pak Heri, itu kan miliaran Pak Heri. Iya betul. Terus waktu itu kan panjenengan yang masuk ke kamarnya. Kenapa Pak Heri waktu itu nggak ngambil semua aja? Jadi pada saat masuk kamar itu salah satu dari orang-orang ini saya disuruh mewakilkan masuk ke kamar tersebut, dan saya melihat memang ditunjukkan semua itu, ada box, ada uang ada box di uang itu sampai di atas box itu semua berlimpah ruah, di koper juga seperti itu dan berserakan. Jadi jarak saya untuk menuju koper itu kurang lebih 1,5 meter karena ini sudah uang semua berserakan sampai saya menuju koper itu. Jadi saya menginjak uang-uang itu. Yang berserakan di bawah itu. Jadi dari temannya Gus Robi juga ngomong, ini sudah kebukti semua, silakan difoto dan dipegang semua. Teman yang diambil yang ini aja, karena yang itu masih tertutup dengan bunga, karena kita cuman tidak bisa mengambil uang ini. Kita cuma membuktikan bahwa kami ini bisa menarik uang goib tersebut, dan ini sudah terbukti. Kalau Pak Hari tidak percaya, silakan ambil beberapa lembar yang sudah berserakan ini. Jadi saya ambil lah, kurang lebih waktu itu 13 lembar, kalau dihitung 1.300.000 lah. Dan saya disuruh untuk pergi ke salah satu minimarket untuk membelanjakan uang itu dan memasukkan ke bank. Pada saat itu kan malam, kan bank nggak mungkin buka. Jadi saya masukkanlah ke mesin ATM, setor tunai. Masuk semua. Gitu loh. Setelah masuk semua itu saya balik dan saya bercerita, dan waktu saya belanja itu saya ngajak salah satu dari teman saya yang ikut ritual ini. Dan dia melihat juga dan bercerita juga kepada teman-teman yang lain. Seperti itu Kang Modeng. Terus temannya Pak Heri ini berarti berenam sama Pak Heri ya? Iya, berenam sama saya. Itu waktu pas ritual di Gunung Lawu, di Gunung Kambang semua itu ada biaya apa gimana Pak? Tidak. Jadi pada saat itu Gus Robi menyampaikan, jadi barang siapa yang mau ikut monggo silakan, biaya ditanggung masing-masing. Seperti makan, bensin, kendaraan, itu semua silakan di masing-masing. Jadi pada saat itu Gus Robi menyampaikan bahwa saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menarik uang goib tersebut. Terus setelah Gus Robi ini membuktikan, terus Pak Heri sama tim sama teman-temannya gimana? Nah setelah membuktikan ini, Gus Robi mengatakan ini sudah kebukti semua dan sudah percaya. Tapi Gus Robi tidak pernah meminta uang apapun. Nah waktu itu salah satu dari kami itu menyampaikan, Gus kalau begitu begini Gus, kami ini kan ingin membuktikan karena kami sudah banyak
bohongin. Ternyata apa yang kami lakukan ini ritual ya yang masuk akal dan kebukti bahwa uang goib itu bisa ditarik sama sampean Gus Robi, dia bilang gitu. Jadi kami terima kasih sekali. Salah satu ada yang dipanggil Bu Jero. Jadi Bu Jero itu begini, jadi dia orang yang tidak, yang istilahnya yang Hindu tapi tidak berkasta ya. Diambil orang yang sama orang berkasta, entah orang agung atau orang dewa, itu dia naik pangkat istilahnya. Jadi Jero itu dalam, jadi Bu Jero dipanggil. Nah Bu Jero menyampaikan seperti itu. Dan singkat cerita setelah dibuktikan semua itu, biasanya mereka pulang masing-masing dan terus tetap menghubungi saya karena saya waktu itu dipakai tangan kanannya Gus Robi. Setelah saya dia menelpon, ya gini aja Pak Hari, kalau gitu, nah kita pakai bahasa Bali waktu itu. Saya ceritakan pakai bahasa Indonesia ini ya. Jadi Kang gini Kang, jadi dia menyampaikan gini Kang, Pak itu saya yakin Pak, kalau itu saya udah jelas ini kalau begini. Jadi sekarang ini saya kan punya hutang sekian, ya. Apa saya sebutkan nominalnya? Iya. Boleh. Jadi saya punya hutang, salah satu nih, saya mempunyai hutang kurang lebih sekitar, sama bangun usaha, bayar hutang, menghidupkan usaha saya lagi, itu kurang lebih saya membutuhkan sekitar 15 sampai 25 miliar. Itu temannya Pak Robi? Bukan, teman saya sendiri. Oh, temannya Pak Heri. Yang punya hutang ini ya? Iya, beragam, semua tuh punya hutang. Yang ikut ritual itu yang punya hutang semua aja? Punya hutang semua. Jadi setelah itu ada yang berdosa sekian, karena selama kita berjalan ini kan berminggu-minggu lah kita bilangnya, karena sampai 2 minggu soalnya. Nah, jadi di situ kan sudah bercurhat kita sama-sama, kita dari Bali gitu loh. Nah, sampai ini ya kasar kita bilang, misalnya kalau saya kan, karena ini saya ngomongnya bahasa halus sama yang punya kasta, jadi punapi niki Bu Jero, punapi niki Ji, seperti itu. Oh ini pasti kita ikutin aja ritual ini sampai kita membuktikan memang Gus Robi bisa menarik uang goib itu secara goib ya, menarik uang itu gitu loh. Jadi kita ikut ritual tanpa dipungut biaya, itu biaya masing-masing. Tapi tidak untuk kemudian kita bayar juga, kan nggak enak sama Gus Robi, kita bayarin makan, rokok, apa segala yang kita bayarin. Nah setelah itu prosesi apapun yang kita perlukan kita patungan waktu itu. Nah singkat cerita setelah ritual terakhir dan membuktikan memang itu uang itu ada dan terbukti, terlihat dengan mata kepala sendiri dan dilihat sama rekan-rekan lain, dan saya sudah mengambil dan sudah membelanjakan dan sudah setoran seperti yang saya ceritakan. Sampai di situ pulanglah masing-masing ke rumah masing-masing. Dan Gus Robi waktu itu masih di villa tersebut. Jadi saya ditelepon malam itu sama teman-teman yang ikut pada saat itu ritual. Nah, salah satunya Bu Jero. Itu ngomong, saya begini, saya harus kasihan. Oke, saya sampaikan sama Gus Robi. Terus ada satu lagi besoknya tuh ngomong sama saya juga, saya butuh sekian. Saya sampaikan sama Gus Robi. Gus Robi menyampaikan saya begini aja, kalau ini kan saya sudah bilang, kalau dari 100.000 ini jadi 1 juta. Kan itu kalau jadi 1 juta berarti jadi 10 juta. Kelipatan seperti itu, 10 kali kelipatan. Tapi mereka tidak terima 10 kelipatan 10 itu. Jadi yang 100.000 jadi 1 juta, mereka cuman terima 900.000. Kita ganjil 900.000 atau 700.000 atau dibuat ganjil lah. Karena sisa dari ini itu nanti akan dipuniokan. Punio itu disumbangkan untuk ke tempat-tempat yang kita minta izin kemarin itu, seperti di Balikambang, di Asanagiri, di Gunung Lawu, terus termasuk juga yang di mana namanya Joyoboyo. Itu kan ada macam kota amal lah, kita akan sumbangkan itu versi Gus Robi. Akhirnya ada yang ingin menggandakan, kalau memang dia butuhnya 1M, dia butuh 25M, itu tinggal kita mengalihkan aja itu. Jadi berapa yang harus dikeluarkan biayanya itu. Dari perkalian, dari kalau saya sebutkan yang 1 juta jadi 10 juta.
tapi mereka tidak terima 10 juta. Mereka disuruh seikhlasnya, tapi harus ganjil. Otomatis kalau ganjil itu pasti ada 3, 5, 7, 9. Waktu itu teman-temannya Pak Heri itu bahasanya menggandakan uang lah ya. Iya, bahasanya seperti itu. Terus dari Gus Robi ini sudah bisa membuktikan, kan teman-temannya Pak Heri ini kepingin lah ya. Ya, percaya dan kepingin. Terus teman-temannya Pak Robi ini naruh uang berapa di situ? Beragam menurut kebutuhan mereka. Dan setelah mereka menyampaikan, jadi Gus Robi menyampaikan saya, jadi gini aja Pak Hari, jadi ini mereka sudah ketemukan sama saya, jadi biar nggak malu mereka. Jadi mereka bicara 4 mata semua, satu-satu ini benar-benar sendiri menyampaikan. Nah, singkat cerita, saya ini sudah, setelah mereka berkomunikasi ini, saya sudah nggak dipakai lagi. Tapi saya mengikut, tapi saya selalu minta info sama orang-orang yang membutuhkan dana tersebut. Gitu lah. Jadi gini kan, jadi setelah itu mereka sudah berkontak langsung sama Gus Robi waktu itu. Jadi saya sudah nggak pernah diikut sertakan dalam penggandaan itu. Terus katanya beliau gimana, Pak? Siapa? Katanya teman-teman yang ikut. Oh, sudah ngomong, saya jadi ini satu syarat, jadi ini aib soalnya hutang ini. Jadi berapa yang mau dia gandakan, itu langsung bicara sama Gus Robi. Dan nilainya berapa saya nggak tahu, dan dia tidak boleh menyampaikan. Karena itu salah satu syarat yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar. Nah, terus waktu itu Pak Heri, kan teman-temannya panjenengan menggandakan minta tolong Gus Robi itu berhasil Pak Heri? Nggak ada yang berhasil sama sekali. Loh, kok bisa? Jadi begini, jadi mereka memang sudah, Gus Robi itu punya trik atau cara untuk meyakinkan. Kalau saya sebut sekarang ini saya menyampaikan pasiennya, meyakinkan pasiennya yang pada saat itu memang betul-betul yang sudah disugesti sama dia, menurut saya disugesti ya kan ya. Jadi karena sudah kebukti ini, dan meyakinkan mereka memang ini sudah kebukti, dan sekarang ini karena mereka ini merasa dia butuh karena terjerat hutang yang nominalnya berbeda-beda ya, bahkan ada yang sudah sampai miliaran. Nah, itu ingin sekali untuk menggandakan itu, ikut menggandakan uang tersebut. Dan dalam istilahnya setelah itu saya ini kan cuman sebagai dipakai sama dulu saat itu untuk mengawal, karena dia seorang guru, dia orang yang ahli yang disebut sama orang teman-teman kami ini, saya ini. Jadi ya sudah, mereka langsung komunikasi kepada itu, Gus Robi menyampaikan saya harus berkomunikasi langsung, karena ini suatu aib, hutang ini aib dan tidak boleh dengar. Jadi mereka curhat. Jadi salah satu teman saya ini langsung ke Gus Robi menyampaikan hutang saya sekian Gus, seperti ini. Dan saya itu setelah kejadian bahwa mereka ini kena, itu baru mereka bercerita sama saya, gitu loh. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya begini, saya tanya waktu itu, Bu, Pak, kenapa waktu itu tidak ngomong ke saya? Karena saya diceritakan sama Gus Robi, ini adalah suatu aib hutang ini, dan kalau memang hutang ini bisa harus kebayar, ini kan penggandaan uang. Jadi yang saya ceritakan tadi itu dari 1 dapat 10, tapi tidak boleh ngambil 10, harus ganjilnya, karena sisanya itu akan disumbangkan, didonasikan lah ke tempat-tempat yang tempat kita ritual itu. Terus kenapa saya tidak mengatakan, kenapa kamu tidak ngomong ke saya waktu itu? Nah, ya seperti itu, karena ini aib, tidak boleh dibicarakan. Dan sekarang ini harusnya saya ini bisa menyelesaikan hutang dengan menggandakan seperti alanya Gus Robi dan mencaci maki lah pada saat itu. Ada yang pasal kasar lah, ada yang sampai menyumpahi seperti itu, Kang. Jadi menyumpahi Gus Robi, biar ini seperti itu, macam-macam lah saya sebutkan, karena kotor semua itu bahasanya. Itu baru 1 orang, yang 1 orang lagi
sampai frustasi, sampai mungkin kayak orang linglung, bukan gila ya, linglung. Setelah saya pelajarin semua itu, oh ini ternyata hebat juga senarionya Gus Robi ini. Jadi dengan dia menata sedemikian rupa tanpa dipungut biaya, dengan ikhlasnya sendiri, mendanai, kalau memang mau membuktikan, monggo ikut saya, keluarkan biaya masing-masing, tidak pernah dipungut biaya, sampai terbukti bahwa itu ada uang itu, dan memang ada uang yang bisa ditarik atau digandakan dari kita minta pertolongan dari secara goib, gitu kan. Setelah dia bisa menggandakan apa menarik uang dari alam goib, terus dia meminta dari pasien-pasien. Iya, jadi dia setelah itu bicara 4 mata itu Katanya sampai kena berapa aja Pak? ada yang salah satu, mungkin ada yang paling besar yang saya tahu ya, itu sampai kena 600 juta, yang paling besar itu. Tapi kalau dikalkulasi semua mungkin lebih banyak lagi, karena perjalanan ritual itu, ya kan, itu ada biaya-biaya yang dia dikeluarkan sendiri. Belum karena ini merasa diajak oleh Gus Robi, ya mereka sepakat urunan itu untuk biayanya. Uang langsung diserahkan sama Gus Robi? Tidak pernah menyerahkan kepada Robi, karena kita makan. Enggak, maksudnya itu yang digandakan itu Pak? Oh, yang digandakan itu langsung diserahkan ke Gus Robi. Terus habis diserahkan itu gimana itu? Setelah diserahkan, nah ini kan saya tidak boleh mengikuti waktu itu. Jadi Pak Heri nggak tahu waktu itu? Nggak tahu, karena ini suatu aib dan harus mereka 4 mata. Terus katanya teman-teman Pak Robi yang ikut ritual itu gimana? Nah, saya tahunya setelah terjadi bahwa ini ternyata trik dari Gus Robi untuk menipu. Gitu loh. Jadi sudah tertata memang ini, gitu loh. Jadi setelah mengumpulkan uang dari semuanya ini, yang paling tinggi 600 juta lah, mungkin lebih mungkin ya. Nah itu Gus Robi sudah menghilang. Menghilang. Apa nggak tahu rumahnya? Nggak tahu, karena kita kan ketemu dari info aja waktu itu. Waktu pertama kali ketemu sama salah satu orang di daerah Jawa ya. Nah itu dapat info, katanya waktu itu bukan untuk menggandakan, waktu itu istilahnya bisa mencairkan uang amanah. Itu cerita yang sebenarnya. Tapi di flash akhirnya digiring sampai menemukan pasien-pasien ini. Itu trik saja semua itu, kalau yang saya baca itu trik akhirnya. Jadi orang-orang yang sudah kena ini tidak bisa menyalahkan saya, karena pada saat itu kalau memang menyalahkan saya, kalau dengan uang itu mungkin hidup saya sudah lebih dari yang mereka lihat, karena mereka tahu rumah saya tahu rumah mereka, karena kita sama-sama dari Bali. Ternyata kehidupannya masih seperti itu, gitu loh. Habis uang diserahkan sama Gus Robi sama teman-temannya Pak Heri yang ikut ritual di Gunung Lawu juga itu ya? Itu orang 5 apa orang 6 Pak? Orang 5 jadinya semua. Habis 6 itu sama saya. Gus Robinya lari ya, hilang. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Terus terakhir yang saya tahu itu memang dia ada bermasalah juga di salah satu tempat di Bali, di Tanjung Benua. Itu karena emosi orangnya, ini baru omongan saya omongin. Tapi secara pastinya teman-teman yang pernah berhubungan saya kontak semua mengatakan bahwa itu memang dia sudah meninggal. Gus Robinya katanya infonya meninggal. Ya. Berarti dalam perjalanan Pak Heri sama teman-teman ini ketipu waktu itu ya? Iya betul. Kalau saya sih tidak merasa dirugikan secara materi, secara harga diri atau ya apa ya. Kalau harga diri kayaknya kalau merasa ini paling komplotannya Pak Hari, ternyata setelah mereka selusurin ternyata saya juga korban. Jadi saya yang dipakai untuk meyakinkan orang-orang ini. Karena Pak Hari yang masuk, yang melihat uangnya itu. Iya. Waktu itu di video apa di foto, Pak? Di video. Ada videonya? Ada videonya. Uang-uang itu ya? Uang-uang itu ada semua videonya. Terus bahkan, dan pada saat saya memijukan ini kan pintu kebuka. Jadi orang-orang di luar bisa melihat. Terus menurut Pak Heri sendiri, uang itu apa benar-benar dari alam gaib atau gimana itu? Tidak, itu hanya trik. Ternyata setelah saya pelajari, saya zoom foto-foto itu, jadi di bawah itu memang ada tumpukan
tumpukan kertas yang berwarna merah. Di atasnya itu baru dikasihin uang asli. Di boxnya itu. Oh, karena seolah-olah kan banyak, jadi sampai keluar dari box itu, tapi merah warnanya semua ini, padahal seperti uang yang sudah yang lak-lakan gitu loh maksudnya. Nah itu sudah ada, tapi yang di atasnya asli memang, yang berserakan asli semua. Terus dia berarti masuk kamar itu dengan membawa uang sendiri, Pak Ali? Iya. Dan itu kan kita tahunya begini. Jadi kita suruh nyiapkan itu, nanti dia akan ritual semalam, sehari dia tidak tidur. Nah pada saat dia ritual kita kan nggak tahu kita ketiduran semua, apakah dia menyuruh salah satu orang untuk memasukkan kertas-kertas itu atau apa, saya nggak tahu juga. Tiba-tiba ada uang itu ya? Dan tiba-tiba besoknya itu kita diajak masuk ke salah satu saya ditunjuk waktu itu untuk melihat dan memvideokan dan memfoto semua itu. Berarti menurut Pak Heri itu bukan ilmu bukan menarik dari alam gaib, cuma trik lah ya? Itu trik menggiring pasien, disugesti, dicuci otaknya untuk meyakini bahwa Gus Robi ini bisa menggandakan uang, bisa menarik uang dari alam gaib. Ternyata itu hanya trik untuk menipu. Ada pesan-pesan dari Pak Heri untuk sobat-sobat kita semua? Ada nggak? Kalau soal kalau ada orang mengaku-ngaku bisa menggandakan uang itu. Jadi begini, bagi teman-teman atau saudara, sahabat-sahabat atau seluruhnya yang pernah atau ada salah satu orang yang mengatakan bahwa bisa menggandakan uang, saya minta tolong sekali, kalau bisa jangan sudah dipercaya, karena rezeki itu sudah diatur sama Tuhan, dan kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Masalah lebih kurangnya itu urusan Tuhan sudah. Ya itulah sobat, semoga aja dari video ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran. Kita harus pakai akal kecerdasan kita. Bahasanya manusia itu tidak bisa untuk menggandakan uang, menarik uang dari alam gaib ke alam manusia, mustahil. Tapi kalau kita ketemu langsung sama jinnya, bukan manusia, mungkin aja bisa. Karena dunia pesugihan itu manusia ketemu sama makhluknya, sama setannya sama silumannya, ini baru bisa. Tapi kalau antar manusia, ada orang mengaku-ngaku bisa menarik uang dari alam gaib, menggandakan uang, itu mustahil. Seandainya dia sendiri bisa, ya mungkin aja saudaranya, tetangganya, ya mungkin aja beliaunya dari sultan, jadi orang terkaya aja. Iya, betul. Nggak usah cari pasien. Iya, ya kan, betul. Ya gitulah sobat, moga-moga video ini jadi pelajaran kita. Biarpun keadaan kita itu susah, banyak tanggungan di bank, kita harus pakai akal kecerdasan kita, pikiran kita harus jernih. Yang penting harus hati-hati mencari ikhtiar jalan keluar. Betul, ya, sobat, ya. Moga-moga video ini jadi manfaat untuk kita semua. Amin. Ya gitu dulu Pak Heri ya. Saya sendiri sebagai Kang Odeng, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, sama-sama Kang Odeng. Sudah mau mengisahkan di channel kita. Ya, semua. Kita tutup dulu Pak Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.